Nah, lalu di sini untuk penjelasan tentang tadi di sini AC-nya 13. Kenapa jadi 16,42? Nah, jadi seperti ini. Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semuanya, kembali jumpa bersama Wima Project di sini. Oke, buat sedulur semua yang baru menemukan channel ini atau yang sudah setia di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan tak doakan semoga panjenengan semuanya selalu diberikan kelancaran dalam segala hal dan juga kesehatan, dipermudahkan dalam urusan rezekinya ya, amin. Oke, langsung saja di sini untuk teman-teman kemarin ada yang request suruh membuat yang namanya catu daya ya, atau power supply. Nah, untuk video kali ini kita akan kita akan menggambarkan dulu untuk prinsip kerja ataupun apa saja yang dibutuhkan untuk membuat catu daya ya. Nah, oke. Tapi sebelum lanjut ke video, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bareng di sini dan saling sharing seputar elektronik ya. Nah, oke. Dan di sini untuk membuat catu daya, di sini yang kita butuhkan adalah yang pertama step down ya, atau trafo atau transformator. Jadi ini fungsinya sangat penting sekali untuk catu daya ya. Kali ini kita membahas tentang catu daya dengan menggunakan transformator ya. Beda lagi kalau kita nanti membahas tentang switching ya. Nah, oke. Lalu di sini yang kedua yang dibutuhkan adalah sebuah dioda ya. Nah, dan yang berikutnya adalah filter. Filter di sini adalah sebuah kapasitor ya. Nah, oke. Nah, tapi sebelum kita membuatnya, kita di sini menjelaskan dulu ya. Nah, kita oret-oretan dulu seperti biasa ya. Nah, di sini sudah tak siapkan nih. Nah, apa saja sebelum yang kita lakukan atau kita persiapkan sebelum kita membuat sebuah catu daya. Nah, di sini sebelum kita membuat catu daya yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama itu beban ya, tegangan beban. Nah, itu penting sekali. Nah, kita akan buat sebuah catu daya itu untuk berapa beban atau berapa arusnya dan juga yang dibutuhkan beban nanti kisaran berapa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, di sini beban terbagi menjadi 3 ya, yaitu arus rendah, arus sedang, juga arus tinggi ya. Yang dimaksud arus rendah itu sekitar ini ya, 150 mA hingga 500 mA. Nah, ini untuk arus yang sedang ya, yang rendah ini. Kemudian yang arus sedang itu di kisaran 1 ampere hingga 2 ampere. Sedangkan yang ketiga untuk arus tinggi itu kisaran 3 ampere hingga sekian ampere ya, minimal kita gambarkan 10 ampere gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan yang pertama itu ya. Nah, lalu yang kedua di sini adalah ini, yang kita butuhkan adalah transformator. Nah, di sini untuk trafo sendiri itu komponen yang paling utama ya, dia menurunkan dari ini AC arus bolak-balik. Nah, kita gambarkan ya, untuk arus bolak-balik itu seperti ini ya. Kita gambarkan gini aja. Nah, kita di sini belajar ya, jadi sambil kita menggambarkan ya. Untuk arus bolak-balik itu seperti ini. Nah, ini kalau kita punya atau kita lihat di osiloskop itu seperti ini ya. Ini namanya gelombang sinusoidal ya. Nah, kalau gelombang ini dia melewati sebuah trafo di sini. Kita gambarkan untuk trafo ya. Nah, ini kita belajar
ya. Oke, ini kita gambarkan ini sebuah trafo atau step down ya, untuk menurunkan tegangan. Itu untuk sinyalnya akan berubah ya. Nah, ini AC, ini sinyal bolak-balik ya. Nah, setelah kita searahkan dengan menggunakan ini jadi DC, itu kita searahkan, sinyalnya bakal menjadi seperti ini ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Maaf, ini agak seperti ini ya. Nah, kalau dilihat gambarannya itu seperti ini. Kalau udah menjadi arus DC ya. Nah, sini positif, sini negatif. Nah, seperti ini ya. Ini sudah menjadi DC ya. Jadi di sini AC ya, masih AC tapi menjadi low voltage atau tegangan rendah ya. Nah, misal sini 220, 240, di sini bisa menjadi tergantung keluaran ya. Ada 12 volt, ada 15 volt, sampai 65 volt ya. Gitu. Jadi di sini AC. Nah, di sini kita perlukan setelah melewati ini adalah sebuah ini ya, dioda. Nah, dia akan menyarahkan menjadikan ini DC ya. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita pasang untuk dioda, nanti arusnya itu bakal seperti ini ya. Kita gambarkan di bawah ini. Setelah kita pakai dioda, itu akan menjadi seperti ini untuk sinyalnya ya. Nah, ini hanya gambaran. Kita gambar di sini, kita belajar ya, belajar bareng. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Jadi sebuah dioda itu dia menyarahkan, karena dioda itu kerjanya seperti satu katup yang tertutup ya. Jadi kalau kita pasang seperti ini, dia akan mengalirkan hanya positif saja ya. Dia memblokir untuk tegangan yang negatif ya. Jadi ini positif, ini negatif ya. Nah, jadi seperti itu untuk gambarannya setelah melewati dioda ya. Jadi tadi kalau ini yang AC bolak-balik itu menjadi low voltage. Nah, kemudian seperti ini ya. Sebelum dipakaikan dioda, dia seperti ini. Nah, setelah kita pasang dioda itu menjadi seperti ini ya. Jadi dia hanya positif saja yang lewat, untuk negatifnya diblokir ya. Nah, kalau membahas dioda seperti ini, teman-teman itu sering kali terbalik dalam pemasangan dioda ya. Nah, ini sering kali teman-teman yang baru belajar itu sering terbalik ya. Nah, seperti ini. Nah, belum fokus ya. Kok tidak fokus ini. Nah, ini untuk dioda itu ada simbolnya ini ya, ada warna putih. Nah, untuk dioda sendiri simbolnya seperti ini. Nah, untuk teman-teman nanti biar tidak bingung ya. Nah, di sini ada anoda, di sini ada katoda ya. Anoda itu positif, katoda negatif. Nah, nih teman-teman sering keliru atau terbalik itu pemasangannya ya. Nih, karena disamakan dengan simbol. Nah, di sini ada simbolnya garis strip seperti ini ya. Nah, ini bukan positif, ini bukan anoda ya, tapi ini katoda. Nah, seperti ini. Kadang teman-teman masangnya seperti ini. Jadi dari power supply biasanya langsung masuk di sini, masuk ke negatif ya. Nah, ini karena ini negatif. Nah, akhirnya untuk filternya atau kapasitornya itu meledak ya biasanya. Jadi seperti ini. Biar tidak keliru, untuk anoda itu yang ada garisnya ini ya. Anoda positif, katoda negatif. Jadi teman-teman hafalnya itu anoda dan katoda ya, biar tidak keliru. Jadi anoda itu ada putihnya, berarti dia untuk tegangan positif ya. Dan katodanya di sini untuk negatif. Nah, seperti itu. Itu sering sekali terbalik kalau yang ada garisnya ini negatif ya. Nah, seperti itu. Padahal ini adalah anoda di jalur positif. Nah, seperti itu untuk dioda ya. Nah, oke. Jadi setelah kita pasang untuk dioda itu sudah menjadi DC ya. Nah, untuk sinyalnya seperti ini.
Tadi sebelum kita pasang itu sinyalnya menjadi seperti ini ya. Ini sudah bisa untuk menyalakan sebenarnya ya, seperti beban kipas ya, kipas biasanya bisa ya. Nah, ini masih jadi tegangan setelah kita arahkan dengan dioda. Ini masih jadi tegangan seperti ini ya. Ini kurang lancip seperti gunung-gunung ya sinusnya. Nah, nih. Setelah kita arahkan dengan dioda itu sinyalnya seperti ini ya. Ini sudah menjadi DC tapi masih DC berdenyut ya. Lalu apa yang kita butuhkan? Di sini kita membutuhkan yang namanya filter saringan ya. Atau teman-teman bisa menyebutnya ripple ataupun power bank ataupun ya ini filter ya atau saringan. Nah, kita gunakan kapasitor Elco ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya untuk kapasitor ini dia adalah memblokir yang namanya tegangan riak ya. Nah, oke. Selain memblokir tegangan riak, dia bisa menghaluskan DC yang berdenyut tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi selain itu juga dia bisa menjadi sebuah tandon ya. Nah, seperti ini. Cara kerjanya seperti ini. Nah, ini kita bahas ini dulu ya. Setelah tadi melewati dioda searah, dia masih menjadi DC berdenyut ya. Ini kalau kita pasangkan di MP3 atau apa, dia berdengung ya, belum bisa. Tapi kalau dipasangkan ke kipas seperti kipas di power amplifier itu bisa ya, karena dia tidak mengeluarkan yang namanya beban suara seperti power amplifier ya. Nah, di sini setelah kita pasang untuk kapasitor atau saringan itu akan menjadi seperti ini ya. Untuk sinyalnya dia akan lebih halus, mungkin gambarnya bakal jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, itu gambarnya seperti ini. Nah, karena ini fungsinya adalah memblokir yang namanya tegangan riak ya. Nah, jadi di sini setelah yang utama itu di sini untuk satu daya cara kerjanya, yang pertama bekerja keras adalah trafonya ya. Nah, kemudian dia diarahkan menggunakan ini penyarah ya. Dia memblokir, semisal seperti ini ya, kita pasang seperti ini, dia hanya mengalirkan arus positif ya, dia memblokir yang negatif. Nah, seperti itu. Nah, di sini karena untuk catu daya sendiri digolongkan menjadi dua bagian ya, antaranya satu gelombang dan gelombang penuh, setengah gelombang ya, setengah gelombang dan juga gelombang penuh ya. Nah, di sini yang dimaksud riak itu adalah kalau teman-teman biasanya merangkai sebuah amplifier mini ya atau pump, itu seringkali catu dayanya itu sudah benar. Nah, sudah benar, semua sudah benar. Nah, tapi di situ ada dengungannya. Nah, itu yang dimaksud dengan riak ya. Itu kalau contoh gambarannya seperti itu. Tapi kalau lebih jelasnya kita bisa lihat di osiloskop ya. Tapi gambarannya seperti itu. Karena riak itu memperburuk tegangan ya. Nah, jadi yang perlu kita pasang adalah ini. Dia selain menyaring, dia juga sebagai tandon ya. Jadi ketika nanti ini ya, ini anggap aja ini Elco ya, ini Elco seperti ini ada tandon air seperti ini ya, ini Elco. Nah, ini keluaran ke beban ya, ini anggap aja keran ke beban. Nah, di sini ada aliran DC ya. Nah, di sini masuk sini. Nah, di sini kan hingga penuh sekian ya airnya. Nah, di sini ke beban. Nah, di saat ini kecil, aliran air ini kecil, di sini masih ada air terkumpul ya. Nah, sehingga apabila bebannya ini diperbesar, dia tidak langsung ke nol ya. Nah, jadi tetap mengisi ke sini, lalu ke beban ini ya. Nah, itu untuk gambaran dari sebuah Elco di power supply ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini lalu untuk penjelasan setengah gelombang dan juga gelombang penuh ya. Nah, ini yang dimaksud setengah gelombang itu seperti ini. Untuk rangkaiannya tak gambarkan ya. Dia pakai trafo DC ya. Oh, maaf, ini sudah tak gambar tadi ya.
Nah, oke, sekarang tak gambarkan dulu ya. Di sini kita akan membuat yang setengah gelombang dulu. Untuk tadi ada sedikit penjelasan ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Nah, di sini tak gambarkan dulu, lalu nanti kita rangkai ya. Nah, kita akan membuat rangkaian untuk setengah gelombang. Nah, seperti ini. Ini ada trafo. Ini gambaran ya. Teman-teman yang baru belajar, kita belajar di sini, semoga bisa dipahami ya. Nah, nih, ini masih di arus primer ya. Ini primer, ini primer dari AC bolak-balik ya, 220. Yang ini sekunder, ini masih AC tapi diturunkan ya. Nah, ini juga AC diturunkan. Nah, ini sekunder. Nih. Nah, di sini misal ini dari trafo ini 0 ya, ini 0. Ini katakanlah ini 12 volt. Gitu. Nah, lalu di sini kita searahkan menggunakan dioda ya. Nah, di sini tak gambar seperti ini aja diodanya. Jadi biar teman-teman paham nanti kalau mau merangkai tidak terbalik ya. Nah, sini ini ya. Jadi ini positifnya di sini. Nah, biar paham kita anoda katoda, kita bahas negatif positif ya. Jadi dari ini positifnya ke sini menuju ke out ya ini. Nah, ini sudah menjadi DC tapi masih berdenyut ya. Ini sudah menjadi DC tapi masih berdenyut. Nah, di sini ada ground. Nah, ini ground. Nah, lalu di sini kita kasih kapasitor ya. Nah, seperti ini. Kita kasih kapasitor. Nah, jadi kapasitor tadi tujuannya sudah tak sebutkan di awal video ya. Nah, di sini negatif. Nah, ini positifnya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian satu daya setengah gelombang ya. Untuk ini itu kekurangannya, ini tidak cocok untuk arus tinggi ya. Jadi ini arusnya sangat rendah. Jadi seperti ini. Nah, kita rangkaian ya. Ini kebetulan tidak ada trafo DC. Saya punya CT tapi kita pakai yang 0 dan sebelahnya ini ya. Nah, sebentar, ini tak rangkai dulu ya. Lalu nanti kita cek. Nah, oke, tak rangkai dulu. Nah, jadi seperti ini ya, dulur, sudah tak rangkai nih. Ini belum tak kasih filter atau kapasitor ya. Nah, kita masukkan untuk yang primer dulu tegangannya, lalu kita ukur-ukur di sini. Nah, jadi selain kita jelaskan, kita juga mengukurnya ya. Kita mengukur sebelum kita pasang filter ya atau kapasitornya. Ini kita masukkan untuk AC. Nah, nih, ini tak tancapkan ini ya. Nah, nih, dan di sini kita siapkan AVO. AVO ini sebelum tak pasang untuk kapasitor. Nah, seperti biasa AVO-nya ini terlihat atau tidak. Nah, ini ya. Nah, ini di tegangan kita ukur AC-nya dulu ya. Ini berapa? Untuk AC-nya ini negatif di sini. Nah, nih kita lihat untuk AC-nya 12,56 ya, atau 13 volt kurang sedikit. Nah, nih di sini setelah menuju dioda penyarah, ini fungsinya adalah menyarahkan ini untuk positif dan memblokir untuk sinyal negatif ya, atau tegangan negatif. Nah, ini yang namanya setengah gelombang seperti ini. Dan kita coba untuk DC nya, setelah kita sarahkan dengan dioda dia menjadi DC ya. Nah, dia akan lebih rendah atau sekitar kita bagi dua ya. Nah, tadi kalau AC nya 13, di sini dia tanpa dioda itu sekitar 6 ya,
jadi maksimalnya itu Vmax nya itu 6 ya. Nah ini sudah bisa ya kita pakai untuk menyalakan sebuah mungkin kipas ya. Ini yang tegangan 12 volt nih, tapi ini tidak diperbolehkan ya karena belum kita kasih filter. Kita di sini hanya bereksperimen dan belajar bareng ya. Nih kita coba nyalakan kipas. Nah untuk kipas nyala, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini sudah kita searahkan menjadi DC, dan untuk kipasnya, oh maaf ini mengganggu, menyala ya. Nah itu. Nah tapi ini tidak direkomendasikan untuk perangkat-perangkat elektronik seperti amplifier mini atau apa ya. Nah kita di sini harus memasang yang namanya nih, kita pasang filternya dulu. Nah bentar, kita pasang dulu untuk filternya. Kita pasang filternya dulu di sini. Maaf ini agak mengganggu kabelnya. Kita pasang filternya dan kita lihat nanti hasilnya. Tadi tanpa filter, hanya penyearah, kita turunkan dengan, kita sarahkan dengan dioda, dia malah di sekitar 6 volt ya, padahal AC nya 13 volt. Nah jadi ini cocok buat teman-teman yang baru belajar ya. Kalau sudah paham, terima kasih sudah menonton ya. Kita di sini belajar bareng. Nah di sini kita kasih nih filter ya. Untuk filternya sendiri di sini negatifnya ikut 0. Nih kita pasang di sini ya. Nah nih nanti setelah kita kasih filter ada bedanya. Tadi AC nya 13 ya. Nah ini sederhana. Nah, seperti ini. Kita agak kesini kan ya. Nih lalu kita kembali mengukurnya. Nih kita tancapkan dulu untuk 220 nya. Nah ini adalah setengah gelombang yang paling sederhana ya. Nah nih sekarang kita ukur untuk tegangan DC. Nah, tadi AC nya 13 volt, 12, sekian ya. Nah, kita coba ukur setelah kita pasang dengan kapasitor ya atau filter. Nah, bisa kalian lihat di sini menjadi 16,33 ya. Nah ini sekarang kok bisa jadi sekian ya dari 13 volt. Gini tak tulis di sini, tadi AC nya sebelum kita searahkan dioda itu 13 volt gitu ya, anggap 13 volt ini AC. Setelah kita searahkan tanpa filter, DC berdenyut ya, itu tadi sekitar 6 volt. Nah ini tanpa filter ya. Nah, setelah DC nya kita haluskan atau kita kasih filter untuk memperkecil riak ya, menjadi berapa tadi, 16,40 ya, 16, kita anggap 16,39 ya, komanya 16, berapa tadi, 39, 42 ya, 42 volt, anggap aja ini 16 volt ya. Nah kenapa ini bisa seperti ini setelah kita pasang kapasitor? Karena dari tegangan sebelum ada kapasitor itu masih tegangan berdenyut dan mengandung riak ya. Nah, apalagi kalau di sini kita kasih beban, itu riak itu seiring beban ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau punya osiloskop teman-teman, itu riak jangan sampai di atas 1 volt ya, harus di bawah atau kalau bisa 0 ya. Nah itu dengan cara menambah kapasitansi ini ya, atau menambah filter ini. Dan di sini lebih banyak filter atau lebih besar. Di sini kan tadi 2200 mikrofarad ya, karena ini harusnya 1 ampere ya. Itu kalian pasang lebih besar juga lebih baik, tapi tentunya untuk harga tidak terjangkau ya. Nah, jadi kalau menurut perhitungan itu, kalau saya pribadi itu saya hitung seperti ini ya. Kalau untuk kebutuhan 1 ampere, nah itu kita cukup menggunakan yang 2200 mikrofarad ya.
Nah, sebenarnya 1000 sudah cukup, tapi kita 2 kali lipatkan dari beban ya. Misal 1 ampere kita pakai 1000 bisa, tapi lebih baik kita pakai 2200 ya untuk per ampere. Nah, jadi kalian tinggal hitung, kalau kalian pakai 3 ampere itu kali 3 dan seterusnya ya, seperti itu kalau menurut saya. Ini maaf tidak terlihat. Nah, lalu di sini untuk penjelasan tentang tadi, di sini AC-nya 13. Kenapa jadi 16,42? Nah, jadi seperti ini. Untuk teman-teman yang belum paham, nih tak kasih rumusnya ya. Untuk penjelasan banyak sekali ya sebenarnya penjelasan, tapi di sini singkatnya saja. Nah, nih, jadi rumusnya seperti ini. Jadi di sini tegangan sini ya, AC tadi yang belum kita searahkan kan tadi 13. Nah, kenapa bisa jadi 16,42? Nah, ini rata-rata gini. Ini rumusnya. Kita kalikan dengan 1,414. Nah, ini jawabannya di sini. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Di situ 13. Nah, coba kita hitung sama-sama ya. Jadi 13 volt itu kita kali sebelum masuk ke sini kan tadi 13. Setelah masuk tanpa penyaring itu 6 volt. Setelah kita kasih penyaring 16,42. 13 kali 1,414. Nah, ini ya. Ini jawabannya di sini ada sekitar 18 ya. Di sini 18 volt. Nah, ini ya. Nah, kenapa beda? Karena di sini outnya trafo itu tidak pasti ya. Terkadang tegangan drop di sini juga ikut drop. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk penghitungannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalian coba saja. Di sini kita ke AC-nya dulu ya. Nah, ini arus AC. Nah, kita coba kalikan ya, 12,67. Nah, ternyata tidak ada 13 ya. Nah, di sini 12,67. Nah, kita kalikan ini ya. Nah, coba. Karena tegangannya drop, jadi outputnya ikut drop ya. Karena setiap trafo itu terkadang berbeda ya, untuk keluarannya tidak pasti seperti di tulisan ya kalau pakai pengukuran. Nah, seperti itu. Jadi intinya pengukuran itu penting ya. 12,67 kita kalikan 1,414. Nah, ini ya. Hasilnya 17,91. 17,91. Nah, ini ya. Ini untuk perhitungan. Jadi ini untuk toleransinya ya. Jadi seperti biasa kalau kita teori dan praktek itu beda ya. Tapi bedanya tidak jauh-jauh banget. Karena ada beberapa faktor ya. Karena kalau trafo ini apabila tegangannya inputnya drop, di sini AC-nya juga drop ya. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk satu daya paling sederhana ya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk supply lampu LED. Jadi tergantung inputnya dari sini ya. Nah, seperti itu. Apabila kalian menginginkan 12 volt di sini, kalian pakai dari sini 9 volt ya, karena hitungan tadi ini. Nah, semisal ini kita pakai 9 volt, kita hitung-hitungan 9 volt kita kali 1,414. Nah, itu akan mendapatkan sekitar ya 9 kali 1,14 9 kali 414. Nah, dia akan mendapatkan 12,726 12 volt ya. Nah, jadi dari trafonya itu nih 9 volt, kalau disearahkan sudah melalui dioda dan kapasitor itu akan menjadi 12 volt. Nah, sebaliknya kalau 6 volt bisa menjadi 9 volt. Jadi kalian kalikan saja ya. Di sini semisal 0, ini 6, ini 9, ini 12 ya. Kalian pakai 6, itu kalau kalian searahkan seperti ini akan jadi 9 volt ya. Sebaliknya kalau 9 akan jadi 12. Nah,
Tapi kalau tanpa ini dia akan separuhnya ya. Misalnya tadi 13, ini tanpa penyearah dia 6 volt ini ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini untuk yang setengah gelombang paling sederhana ya. Nanti kita akan bahas lagi yang gelombang penuh dan juga yang terregulasi baik variabel maupun konstan ya. Nah, oke. Dan terima kasih buat teman-teman yang baru menonton video ini dan baru bergabung. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya kita di sini belajar bareng. Apabila ada salah kata dalam penyampaian mohon diluruskan ya. Nah, oke. Dan cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.